Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar, akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Yakub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, yang aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya, bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar ke duniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rezekinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya tuh dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Itu 1. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom tuh pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, didapatkan di situ maqam Ibrahim, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada maqam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah, dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu maqam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya maqam mahmudah. Maqam mahmudah. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Chart. Dia yang nulis, maaf ya.
Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal nggak? Ya Allah, makin siang nih, nggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkali saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul, Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya, di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi nggak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya, dari sejak itulah dia nggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik, nggak kenal, sampai nggak menanamkan pada dirinya nggak ingin kenal kebaikan Nabi, nggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh yang nggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Itu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmudah. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Kita mau apa? Nggak takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan, Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang itu. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah, itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa?
Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud, tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ada tahajjada ya tahajud, tahajud, beda. Tahajud tunggu situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tenang. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan, paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun tuh siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, sholatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Nah, itulah tak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah ini, kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh setiap personnya.
Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Nggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya, emang enggak disangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji, nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Ketiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya nggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum 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 bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma 3 sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa nggak begitu? Coba lihat handphone antum itu. Hisabnya luar biasa nih. Buat anak yatim ya. Kasih. Antum yatim itu kalau belum balik. Ini udah bisa nyari sendiri. Dari perjalanan yatim itu butuh perhatian. Banyak di luar anak-anak yang masih butuh perhatian. Buat yatim ya. Nah, mudah. Nah, itu yang maksud saya katakan itu nggak mudah. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, pandai mengelola sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, ini kasih semua. Udah ya? Nah ini, ya jadi sekarang saya cuma pesan 2, nggak banyak-banyak. Sholat sama Quran. Para orang tua sehari, sehalaman aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, 1 halaman atau berapa ayat. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji, nanti lihat berkahnya. Dan jangan cukupkan pada yang 5 ya. Ya, ini bukan hukumnya wajib, bukan. Yang wajib tetap 5 waktu. Kalau bisa naikkan, walaupun mungkin 2 rakaat malamnya, witir 1 rakaat, atau duha ambil salah satu, rawatib misalnya. Itu konsisten kan? Istiqomah di situ. Nanti lihat apa yang terjadi. Demi Allah saya katakan, kalau mau coba tuh gini ya. Hari ini Anda baca 1 halaman Quran, sholat tambah. Besok naikkan 2 halaman.
Nanti lihat keberkahan hari ini dengan besok, pasti terjadi perbedaan. Setiap Anda baca lebih banyak, akan terjadi perubahan kehidupan di hari itu. Gak percaya silahkan. Karena yang jamin langsung pencipta kita. Begitu kita dekati Quran, kehidupan akan berbeda. Begitu konsisten sholat, akses dibuka. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, muncullah jalan yang kedua. Jalan inilah yang diberikan tandanya lewat surat An-Naba. Ini baru kita nyambung ke An-Naba setelah 2 jam. Apa itu? Yang pertama itu jalan zikir, alladzina yadhkuru tadzakur. Yang kedua jalan tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama tadzakur dengan zikir, bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya, bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidupnya sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, di situ lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau nggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh dhalimin min. Ini yang enggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silahkan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja, pilihan. Tapi Anda terancam pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tutup, tapi di akhirat tuh semua kalau nggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Itu kezikir. Ya Allah, kami sadar selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab. Cuma 2 akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan rubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Di mana Allah ridha. Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh, ini untuk keluarga, Quran surah 4 ayat 34. Oh, ini yang zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak, Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum, Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintahmu. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar. Benar. Checklist, ping. Udah, cepat masuk surga. Ya Allah, Engkau maha tahu. Dari mana aku dapatkan? Kemana aku keluarkan? Buka filenya, keluar. Pepeong, salah. Neraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum. Selama di dunia diseru, fa amanna. Kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah, saya mau tata lagi. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Masa? Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana. Supaya ringan hisabnya, Bu, saat pulang. Pak juga ya. Ini koreksi, setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Tuh. Ya. Tadi kan rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekomplek seperti yang kau janjikan.
Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan Rasulnya. Jadi 3 golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang soleh, yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara wa banayna fawqakum sab'an. Nah, perhatikan baik-baik, itu rumput semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambang, yang apa, ingat Allah. Sehingga nggak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan berbaring, wa ja'alna laila libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri titipan Allah, lihat suami titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, semua sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Enggak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala. Sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, ubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tadzakkur, terapkan dalam tafakkur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, nggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan. Ya, mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya.